Ya, puji nama Tuhan ya, adik-adik, kita boleh berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kakak senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik, apalagi Tuhan Yesus ya. Ya, mari kita berikan senyum yang paling manis. Coba mana senyumnya yang paling manis? Coba mana? Coba liatin dong. Senyum yang paling manis. Wah, Kelly udah senyum. Yang mana yang lain? Yang mana yang lain? Iya, waduh manis banget semuanya ya. Senyumnya. Iya adik-adik, ya Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo sama-sama kita berdiri yuk, kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo semuanya kita berdiri, pakai gerakan ya. Beda ya, udah ada suaranya, udah ada musiknya. Udah ada suaranya. Ada. Udah ada suaranya. Udah ada suaranya katanya. Gak ada suaranya, Bu. Oke adik-adik, nggak kedengaran suaranya ya? Nggak ada ya? Oke, kita sama-sama nyanyi ku daki-daki gunung yang tinggi ya. Adik-adik semua, pakai gerakan ya. Oke, kita mulai. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam luas samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan Leng. Yesusku. Ya, sekali lagi ya, kita nyanyi ku daki-daki gunung yang tinggi. Pokoknya semuanya harus gerak, oke? Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita
berada dan apapun yang kita kan adik-adik. Ya, adik-adik, ya Tuhan akan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Ya, puji nama Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kakak mau bertanya dulu ke adik-adik. Begini, kalau misalnya kita menginginkan kepunyaan orang lain itu bagus atau enggak ya? Bagus, kira-kira itu bagus apa enggak adik-adik? Coba jawab. Tidak ya? Wah, itu memang tidak bagus. Kira-kira? Ya, tidak. Benar. Itu tidak baik dan Tuhan tidak suka. Kira-kira kita di sini ada tidak yang pernah seperti itu? Kayak pengen punya orang lain, kayak teman kita pengen punya, terus kita juga pengen. Ada enggak yang kayak gitu? Enggak ya, semuanya pintar. Kalau kita menginginkan kepunyaan orang lain itu tidaklah bagus dan Tuhan tidak suka. Karena Tuhan mau kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang kita miliki. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur padanya. Ya, seperti yang terdapat di dalam Mazmur 10 ayat 17 adik-adik yang berbunyi, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Nah, oleh karena itu harus selalu kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita miliki. Ayo kita nyanyi adik-adik, apabila kita suka kita nyanyi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, kasihnya bagi kita. Nyanyi haleluya. Wah, sekali lagi ya. Yang lebih semangat, oke? Kita nyanyi apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar bagi kita. Nyanyi haleluya. Ya adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Sudah siap? Kita mau mendengarkan lanjutan cerita minggu lalu. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau setia bersama kami. Tuhan, Engkaulah penolong kami. Tuhan, Engkau juga menunjukkan kasih-Mu yang besar, bahkan sudah menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk taat pada kehendak-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolong kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan dengan baik. Dan kami menyimpan di hati kami serta melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum tayangan video ya, mudah-mudahan terdengar ya. Kakak mau tanya dulu nih. Ya. Mana sih gambar anak-anaknya dalam gelas? Apa di sini kalau mau sesuatu bilang atau ngomong? Halo?
Fitri, tolong dulu Fitri. Mana Fitri? Mana Kak Fitri? Tes, tes. Halo, dengar? Dengar. Dengar. Ya. Bu Guru mau tanya. Anak-anak kalau mau sesuatu biasanya bilang apa? Pinta. Easy. Bilang minta. Kalau Cia mau, ya, minta ya. Atau contoh, kalau mama pulang dari pasar, terus dia beli kue. Nah, kuenya itu sudah dibagi-bagi ke kakak, ke adik, ya, ke semua anak-anak yang ada di rumah. Sudah rata nih. Terus kuenya si ini sama yang dia ini kan. Terus dia lihat kuenya si kakak masih banyak. Ya, belum dia makan. Kira-kira adik bilang apa? Minta. Minta, Kak. Minta. Minta. Minta, Kakak. Kak, minta. Ya, harus bicara ya. Atau diam-diam ambil. Atau langsung rampas. Tidak boleh. Atau nangis, lapor ke mama, minta ma lagi. Aku udah dikasih kakak. Marah-marah ke mama. Atau yang lebih biasa itu karena nggak dikasih, ya. Kalau dia sudah minta baru dia nggak dikasih, dia pukul adiknya atau dia pukul kakaknya. Boleh nggak itu? Tidak boleh. Kalau kamu sudah nggak, baru nggak dikasih. Apa yang biasa kalian perbuat? Minta izin. Laporin. Nangis. Ya, hari ini kita mau dengarkan cerita ya. Ada seorang raja yang inginkan milik rakyatnya. Apa sih itu? Ayo, hari ini videonya semoga bisa terdengar ya. Ya, ceritanya tentang akibat ingin milik orang lain. Silakan, Pak. Ya, silakan disimak ya. Bu Guru, suaranya mana? Gak ada suaranya, Bu Guru. Bu Guru gak ada suaranya. Nggak kedengaran ya? Iya. Gak masuk suaranya, Bu Erti. Iya. Tidak. Iya. Tidak kedengaran. Ya, mungkin bisa diulang Bu Guru pakai suara. Ulangin, Pak.
Kembali aja. Kembali lagi, biar aku bicara dari dalam. Kembali aneh. Belum ada suaranya. Ya, Bu Guru lanjut, Bot. Jadi ini raja bangsa Israel, namanya Ahab. Dia istri, namanya. Ingat Isabel itu? Isabel itu yang ratu yang jahat itu, yang hendak membunuh Elia. Ya, nah ini rajanya Ahab, istrinya Ahab. Wah, ini istananya Raja Ahab. Ya, megah. Wah, luar biasa ya kalau tinggal di istana ya. Ya. Penuh bunga-bunga. Wah, kali ke bawah ada petani. Ini namanya Bapak Nabot. Dia Ahab lihat-lihat, ternyata di samping ini ada kebun yang bagus ya, ditumbuhi anggur. Saya mau ketemu dia. Nih raja ketemu dengan namanya Nabot. Nabot, aku mau beli kebun anggurmu. Bolehkah? Nanti ku ganti dengan uang yang banyak. Aduh, bilangnya Nabot, nggak bisa raja, karena ini pemberian dari nenek leluhur saya, dari keluarga saya. Oh, marah Raja Ahab. Nah, kok aku tidak dikasih? Marah dia, ngambek dia ke kamar, dia tidur. Sampai tidak mau makan. Sampai ketemu istrinya Isabel. Kenapa Raja? Aku sebel sama si Nabot itu. Aku tidak dikasih kebun anggurnya, padahal aku mau beli. Bilangnya Isabel, kecil itu, gampang itu. Raja tidur, Raja sudah istirahat. Makan, saya akan urus semua itu. Ya, lalu Isabel tulis surat. Dia tulis surat kepada para penasehat penatua-penatua bahwa itu loh si Nabot sudah menghina raja dan menghina Tuhan. Lalu orang-orang marah, wah kelewatan nih Nabot ini, nggak boleh tuh Nabot. Sampai suatu hari Nabot diadili lalu dilempari batu sama orang-orang. Ya, itu tadi ada kuburannya Nabot. Dia mati sampai dilempar batu oleh karena fitnahan si Isabel tadi. Ya, dia tulis surat bohong-bohong. Lalu Nabi Elia datang nih. Ada Nabi Elia berjumpa dengan Raja Ahab. Ya, Nabi Elia bilang, Ahab, kamu tahu apa yang kamu perbuat itu sama Isabel? Apa? Kamu sudah melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Jadi Tuhan akan menghukum kalian. Kamu sudah membunuh Nabot dengan cara yang tidak benar. Raja Ahab takut karena dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Ya, ini dia tangannya begini. Aduh, saya minta maaf, saya minta ampun, saya tidak mau dihukum Tuhan. Saya menyesal. Ya. Raja Ahab menyesal dengan apa yang istrinya tadi, itu Isabel. Ya, padahal Raja Ahab ini tadi nggak tahu apa juga, hanya karena bujukan si istrinya Isabel. Baiklah, yang akan urus itu nanti pasti akan beres, bilangnya. Waduh, ternyata Isabel ini memang betul-betul ratu yang jahat ya. Dia tidak takut sama Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kan dia yang kemarin kejar-kejar Nabi Elia ya, hendak untuk dibunuh ya. Nah, Tuhan tidak suka kalau kita mengingini milik orang lain. Ya. Tuhan ingin kita itu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, contoh tadi anak-anak sudah dikasih mama kue, bersyukur dengan yang sudah dikasih. Jangan lagi mengingini milik kakak atau saudaranya. Ya, apalagi kalau dengan cara merampas, apalagi dengan cara diam-diam ambil, itu tidak baik. Tuhan Yesus tidak suka kalau anak sekolah merampas milik sesamanya. Ya, sama kayak tadi Raja Ahab sekali kebun anggurnya Nabot. Tapi karena Nabot tidak mau kasih,
karena Nabot bilang ini kebun keluarga saya mau kelola. Marahlah, dia pulang marah-marah, ngambek dia, sampai tidak mau makan. Ya, sampai tadi dilihat istrinya, kenapa dia kesel, kenapa ini marah ini? Pada apa? Oh, ternyata karena tadi Nabot tidak mau jual tuh. Nah, makanya si Isabel ini yang sudah masukin lagi si setan, si iblis, semakin jahat lagi buat surat tadi yang kata yang tidak benar, dia memfitnah tadi. Dia tulis surat kepada para tua-tua bahwa itu Nabot sudah berkata-kata yang tidak benar tentang raja dan kepada Tuhan. Waduh. Padahal tidak benar ya, padahal tentang tidak dikasih tadi. Akhirnya Nabot dilempar dengan apa tadi? Dengan batu. Tahu enggak? Si Isabel Tuhan hukum loh, mati sampai mayatnya itu dimakan sama anjing-anjing. Orang itu biasa makan. Bu, suara Ibu Guru nggak kedengaran. Tidak baik. Oke, coba buka kitabnya sayang, dari Satu Raja-Raja pasal 21. Ya, minta tolong sama orang tua di rumah ya. Kita mau baca ayat 2 dan 3. Bu Guru mau bacakan untuk adik-adik. Satu Raja-Raja pasal 21 ayat 2 dan 3 berkata, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun anggur, sebabnya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Itu kata Ahab ya kepada Nabot. Lalu Nabot bilang apa? Nah, jawab Nabot pada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ya, itu kata Nabot bahwa, aduh janganlah, karena ini kebun anggur ini adalah pemberian dari nenek moyang saya, leluhur saya juga akan kelola. Ya, kalau adik-adik baca nanti dibacakan oleh mama papa, itu lanjutannya itu Ahab pulang tadi apa? Ahab pulang senang atau marah-marah? Marah-marah. Iya, dia pulang marah-marah, dia ngambek. Sampai dia tidak mau apa tadi? Dia masuk kamar, dia tadi tidak mau apa? Tidak mau makan. Siapa di sini juga kalau ngambek masuk kamar tidak mau makan. Hah? Kayak Raja Ahab nih nangis, tidak mau makan itu, aku tidak suka. Nggak boleh ya, tidak suka kalau anak sekolah minggu seperti itu ya. Jadi anak-anak selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Amin, firman Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa. Doa yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Doa yang sempurna yaitu doa Bapa diajarkan sama Tuhan Yesus kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya adik-adik, puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Ya seperti yang kakak pernah kepengen kepunyaan orang lain. Nah sama seperti ceritanya Nabot ini ya, ternyata ada nama raja yang bernama Ahab. Dia pengen sekali punyanya si Nabot itu, yaitu kebun anggurnya ya. Waduh, ternyata itu adalah hal yang tidak baik. Dia menggunakan semua cara, padahal itu tidak baik. Sama Nabot itu kehilangan nyawanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan Yesus Kristus tidak boleh seperti itu, karena kita harus selalu mensyukuri untuk apa yang sudah Tuhan Yesus berikan ya. Iya. Mari kita membawa persembahan kita bernyanyi. Ya, seperti yang terdapat di dalam Mazmur 54 ayat 8a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan persembahan kepadamu. Ya, mari kita bersama-sama bernyanyi dengan penuh sukacita. Tuhan betapa banyaknya. Kedengaran nggak sih? Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh memberikan persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan masuk ke kuis. Siapa yang mau ikut kuis? Angkat tangannya dong. Siapa yang mau ikut kuis? Wah, pada mau ikut kuis ya, karena siapa yang ikut kuis nanti bakal dapat reward atau hadiah nih. Oke, siap-siap ya. Jadi nanti ada 5 soal dan pertanyaannya itu adalah firman Tuhan minggu lalu. Jadi kelihatan nih siapa yang masih mengingat cerita minggu lalu. Nah, jadi kalau kakak tanya satu nomor nih, angkat tangan dulu ya, jangan dijawab. Pokoknya jangan ada yang bersuara. Ini nanti harus angkat tangan, kakak membacakan soal. Adik-adik angkat tangan, nanti kakak persilakan. Iya, apa jawabannya? Oke, nanti dicatat namanya yang bisa menjawab. Oke, siap-siap. Ini dia kuisnya. Jeng 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 jeng. Oke, pertanyaan nomor 1. Siap-siap ya. Angkat tangan dulu, nanti kalau bisa jawab. Pertanyaan nomor 1. Melarikan diri dari Ratu Isabel, Nabi Elia berhenti dan beristirahat di bawah pohon apa? Kedengaran nggak suara kakak? Kedengaran. Yang pertama ini angkat tangan. Dan tapi-nya kasih nyala ke merahnya. Axel ya? Axel, oke. Axel. Atau Rista. Kelly. Aku, Bu. Aku. Cari. Aku, Bu. Siapa?
Bukan Elvan kan? Reza, Alki, Elika. Tangan kakak. Ya, yang angkat tangan pertama kakak lihat ini si Elvan ya? Si Elvan Alki. Coba jawabannya apa Elvan? Silahkan. Iya, senyumnya manis banget. Pohon arar. Pohon arar. Pohon ara? Apakah jawabannya betul? Ya, tepuk tangan dulu. Betul jawabannya. Pohon ara. Tepuk tangan. Oke, kakak catat namanya Elvan ya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 2. Ayo lagi, Bu. Nomor 2, makanan apa yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Elia saat ia sedang beristirahat di pohon ara? Roti. Saya. Jonas ya? Oke, yang pertama angkat tangan, semangat sekali Jonas and Vero. Silahkan menjawab adik. Roti bakar. Apa jawabannya? Roti. Anak Tuhan. Coba ulang Jonas and Vero, kurang kedengaran ya suaranya. Kedengaran. Roti bakar. Roti bakar. Oh, roti bakar aja jawabannya. Bakar. Jadi kita Roti bakar dan apa tadi? air. Ya, oke. Jonas and Vero ya, betul. Jadi jawabannya adalah roti bakar dan air putih. Oke, siap-siap semuanya yang belum menjawab ya. Nomor 3. Berapa lama Nabi Elia bisa berjalan setelah makan roti bakar dan air putih dari malaikat? 40 hari. 40 malam. Oh, Marcel. Waduh, Marcel semangat sekali. Oke, silakan Marcel. 40 hari. 40 malam, Bu. Ya, betul. 40 hari ya jawabannya. Wah, pintar banget. Oke. Pertanyaan kedua dari terakhir. Nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4. Setelah berjalan 40 hari atau 40 malam, Nabi Elia sampai ke sebuah gunung yang bernama Horeb. ya, Dafan. Oke, Dafan, silakan. Yang jawab. Apa jawabannya, Dafan? Gunung apa? Gunung Horeb. Horeb. Jawab kak. Gunung Horeb. Dafan. Gunung Horeb. Oke, kakak catat namanya ya, Dafan. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Siap-siap. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia sehingga ia menjadi tidak takut lagi? Ayo, apa yang dikatakan Nabi Elia sehingga ia tidak menjadi takut lagi? Angkat tangan. Reza. Oke. Reza, silakan menjawab. Apa ya? Keluar dari gua ini. Apa jawabannya, Reza? Kita hitung sampai
5 ya. Kalau Reza belum jawab, kita lemparkan ke teman-teman yang lain. Oke. Oke, kita kakak tanya kembali ya. Jangan angkat tangan dulu ya. Oke. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia sehingga ia menjadi tidak takut lagi? Angkat tangan. Jangan takut. Cia. Ya, jangan takut. Tapi ada lagi perkataannya Tuhan untuk Nabi Elia sehingga Nabi Elia itu tidak takut. Keluarlah, Ada jawaban lain? keluarlah dari kembalilah. Coba Kelly. Keluarlah dari gua. Lagi sedikit, ada yang bisa, masih kurang tepat. Halo, ayo siapa yang mau mencoba lagi? Angkat tangannya. Kembalilah karena ada 7.000 orang. Siapa? Berdiri. Danun kah? Yang sudah ya, yang belum aja untuk yang belum menjawab. Dan berdiri, Cia. Oh, enggak ada yang tahu ya? Osora itu angkat Oke, jadi hangus deh pertanyaannya. Jadi jawabannya itu adalah Tuhan akan selalu menolong Elia. Ya itu ya jawabannya, udah 5 pertanyaan. Oke, berakhirlah kuis pada saat ini. Oke adik-adik, ternyata ada yang ulang tahun nih. Teman-teman kita sama guru sekolah minggu kita. Nah tuh bisa dilihat siapa-siapa aja. Jadi yang ulang tahun ada Darren. Pada tanggal 3 Agustus berumur 7 tahun. Lalu Kenzi Delona Pataru itu pada 4 Agustus berumur 1 tahun. Kakak kita, kakak guru sekolah minggu kita yaitu kakak Gista. Pada tanggal 2 Agustus dia sudah berumur 17 tahun. Kakak Ria Agnesia Rubabalik pada tanggal 5 Agustus berumur 19 tahun. Dan kakak Oges Riani Palele pada tanggal 8 Agustus dia berumur 22 tahun. Wah, karena kita bersuka cita, ayo kita rayakan bersama-sama untuk teman-teman kita yang ulang tahun dan kakak GSM kita. Kita nyanyi, panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya. Oh, ada bisa. Ada bisa. Oh. Kedengaran? Kedengaran suaranya? Tidak. Kedengaran. Tidak kedengaran. Ya tunggu ya, ada lagunya nih. Semoga bisa diputar. Ada ya ini. Adakah? Oh. Mana pun tidak kedengaran. Ada suaranya tadi, Dek? Enggak. Enggak. Oh, enggak ada. Ada. Enggak. Jadi enggak nyanyiin ulang tahun? Sudah, Kakak. Oke. Sudah. Ternyata enggak kedengaran suara videonya ya. Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
Oke, selamat ulang tahun untuk Darren dan Kenzi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan doakan adik-adik kita, teman-teman kita bersama dengan kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun ya, yang dalam minggu ini menikmati sukacitanya. Bahkan kita doakan juga teman kita yang bersukacita karena sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Elora sama Elika ya, gimana kabarnya, sehat? Ya, Mama juga ya, sudah Tuhan Yesus sembuhkan ya, sudah bisa bertemu lagi Mama di rumah. Ya, bahkan anak-anak yang lain, siapa di sini juga yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan? Ada? Atau mamanya, atau kakaknya? Ada juga yang bersuka cita, Tuhan Yesus sudah sembuhkan? Ya, kita bersuka cita juga hari ini ya, walaupun kita beribadah tidak pakai musik, tapi kita tetap bersuka cita ya kepada Tuhan ya. Jadi hati kita jangan kesal. Ya, kita tetap bersyukur. Ya, minta maaf kalau tadi mungkin musik kita kurang. Ya, Kakak Anita hari ini nggak masuk, nggak ibadah karena lagi merawat Om Bapak Dini ya yang dalam kelemahan tubuh. Kita doakan juga semoga cepat sembuh. Oke, anak-anak tangannya dilipat, kita mau berdoa. Ya, sikap doanya hebat. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak kelas kecil dan kelas Indria yang hadir di hari yang Tuhan kuduskan. Kami bersekutu bersama memuliakan Engkau walaupun dari rumah. Kami beribadah, dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari gereja, tetapi kami tetap bersyukur, kami bisa bernyanyi, bahkan kami juga bisa mendengarkan cerita Alkitab, dan kami juga bisa mempersembahkan persembahan syukur kami, yaitu tubuh kami Tuhan, itulah yang berkenan bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami, agar kami tidak mengingini milik sesama kami tidak memaksanya untuk diberikan bagi kami, tapi biarlah kami tetap bersabar dan kami tetap selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki, apa yang kami punya. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali mungkin kami saat bermain, kami sering merampas milik teman kami merampas mainan teman kami, bahkan merampas makanannya tanpa meminta. Ampuni kami Tuhan Yesus. Atau mungkin kami mengambil yang bukan milik kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur bersama teman kami yang hari ini boleh beribadah bersama kami, karena beberapa hari-hari yang lalu mereka dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bersama dengan Elika dan Elora, bersama dengan orang tuanya Elika dan Elora yang Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sembuhkan, bahkan yang lain Tuhan yang masih bergumul juga dengan sakit penyakit, mari Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga buat kakak Anita bersama dengan suami dalam proses pemulihan, Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan Yesus yang lain seperti bapaknya Dirga, orang-orang tua kami yang lain yang terpapar COVID, kami juga bersyukur bersama Rion dan adiknya, Mama dan Papa yang Tuhan sudah sembuhkan. Biarlah Tuhan Yesus sukacita ini terus dinaikkan kepadamu. Baik kami sakit, kami juga tetap selalu bersukacita, karena itu adalah obat untuk penyakit kami, dan kami boleh sembuh oleh karena sukacita itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pun berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu melayani kami dengan sabar, berikan terus keyakinan bahkan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Mama dan Papa kami dalam pekerjaan, aktivitas setiap hari. Mungkin ada yang bekerja dari rumah, biarlah bekerja dengan baik, dengan tanggung jawab. Dan mungkin Tuhan Yesus ada orang tua kami yang tidak bekerja oleh karena pengurangan atau karyawan di perusahaan tempat orang tua kami bekerja harus dikurangi, dan orang tua kami mengalaminya itu. Biarlah kami tetap bersyukur, kami bersama dengan Mama Papa tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan pun pasti akan memberikan kebutuhan, mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami yang masih kecil dalam proses tumbuh kembang kami, Tuhan pun berkati dalam masa
kami belajar dari rumah, bermain di rumah. Biarlah tetap kami selalu menjadi anak yang rajin, anak yang pintar, anak yang hebat, anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus, terima kasih, bersuka cita dengan teman kami yang berulang tahun, bersuka cita dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah terus sukacita ini meluap dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ini doa kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan Yesus, karena kami datang kepadamu mengucap syukur dalam satu nama, nama yang sungguh indah, nama yang lembut, yaitu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ya, petunjuk hidup baru hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 17. Berkata, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Iya, seperti yang sudah kita dengarkan ya adik-adik, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, oleh karena itu, selain kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita punya, kita juga harus berhati-hati dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan semuanya, agar kita boleh menjaga kemuliaan di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, ayo kita sama-sama bernyanyi, hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Ada suaranya? Apa suaranya terdengar adik-adik? Tidak. Ya. Tidak ada musiknya. Udah enggak kedengaran lagi. Hah? Adakah? Kedengaran kah musiknya adik-adik? Tidak ada. Oh, enggak ada ya. Oke. Kedengaran. Oke, kita bernyanyi ya. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Oke adik-adik. Ya, adik-adik bersama kakak guru sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita pergi dan ingat selalu bahwa Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hingga saat ini kita boleh diberkati loh hingga bisa bertemu kembali di hari Minggu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, karena kita sudah diberkati, ayo kita berdiri, kita nyanyi Aku Diberkati. Kita mulai. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
berkati. Oke, kita nyanyi lagi. Kakek-kakek, tante-tan. Oh, ini harusnya nenek-nenek ya, ada nenek-neneknya ya itu. Oke. Kita nyanyi sekali lagi yang lebih semangat ya. Kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek. Tante-tante, om-om. Pemudanya, pemudinya. Semuanya diberkati Tuhan. Kita sama-sama, kita semua diberkati Tuhan. Kita sama-sama, kita semua diberkati Tuhan. Yap. Silakan duduk adik-adik, kita bersyukur ya karena kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Dadah, shalom. Ya, berdoa pribadi bersama dengan mama papa di rumah. Ya, berdoa Tuhan sendiri ya. Berterima kasih sama Tuhan Yesus dalam doa. Yang Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah beribadah. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik ya. Tuhan Yesus berkati semua. Jangan lupa selalu bahagia. Jangan lupa selalu tersenyum. Dadah. Terima kasih, Badilu. Dadah.